أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan dekatin zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Di sini ulama tafsir mengatakan kenapa dikatakan wala taqrabuz zina, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taznu. Apa artinya? Kalau taqrabuz zina mendekatin zina. Kalau wala taznu jangan berzina. Jadi di sini ulama tafsir mengatakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kau dekati zina, bukan jangan berzina. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai terjadi waqa' fi zina. Artinya wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa ingin menutup rapat-rapat jalan untuk menuju suatu perzinahan. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Artinya jangan kau dekati suatu perzinahan. Nah, mendekati suatu perzinahan ini kan namanya kita manusia yang hawa nafsu kita ada, syahwat kita ada, ditakutkan kita dekat dengan muqaddimatu zina. Artinya mendekati suatu perzinahan bisa terjadi dengan perzinahan. Zina mata awalnya, zina tangan, khalwat antara laki-laki dan perempuan. Makanya kan dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la yakhluwanna, artinya jangan sampai laki-laki dan perempuan khalwat berduaan. Sampai dalam sholat pun tidak boleh kalau bukan mahram. Misalnya kita sholat berjamaah berduaan, ini subhanallah masih pacaran, sholat berjamaah, berdua, habis sholat berjamaah, cium tangan lagi. Iya, ini terjadi zaman sekarang ini subhanallah. Ini kan mendekati suatu perzinahan, bisa ditakutkan, oh kayak seperti udah halal aja cium tangan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh belkhalwat. Artinya berdua-duaan sama laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya illa kana thalithahuma syaitan, kecuali yang ketiga adalah syaitan yang menggoda dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab kenapa? Orang yang mendekati suatu perzinahan bisa terjadi zina. Dalam Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutipkan satu hadis. Apa hadisnya? Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali orang jatuh dalam satu perzinahan, na'udzubillah min dzalik, itu tuhbitu sab'ina sanatan, menghapuskan amala sab'ina sanatan, menghapuskan amal baiknya selama 70 tahun. Ya, 70 tahun umur kita mungkin belum sampai 70. Tapi amal kebaikan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa zina. Kenapa terjadi perzinahan? Karena mendekati zina. Gara-garanya didekat zina sehingga terjadi suatu perzinahan. Jadi amal buruknya tetap berjalan. Artinya intinya selama Allah tidak menutup pintu taubat. Ingatkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada hamba yang banyak dosa. Hamba yang banyak dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamba tersebut banyak dosa, berarti dosanya banyak sekali kepada hamba tersebut. Tapi tetap pemirsa cahaya hati insya Allah yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini kasih sayang Allah. Bagaimanapun dosa kita, tetap Allah panggil alyu. Kata Allah, la taqnatu min rahmati. Artinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi dekati zina. Misalnya kita lihat, memang susah sekarang ini ya. Kita keluar rumah enggak dilihat, ya mubadzir ya. Emang kelihatan nggak dilihat Beb kadang-kadang. Iya, enggak dilihat, kelihatan, tapi intinya tetap kita usahakan, kita jaga, kita punya pandangan. Ya,
Kita jaga kita punya, kalau memang di depan memang kata hadis mengatakan ya lihatan pertama itu rezeki. Kedua berarti lihat pertama jangan kedip-kedip, lihat terus. Biar dihitung pertama ya. Ya enggak juga seperti itu, tetap kita langsung alihkan pandangan kita, jangan sampai kok kita lagi nyetirnya, tapi jangan difokuskan seperti itu. Jadi dialihkan bagaimana, artinya walaupun susah, bukan susah, memang di dalam kita keluar rumah ini tetap dosa di depan mata kita, tetap kita aghaddul basar, usahakan. Sebab apa? Dalam satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man mala'a ainahu fil haram mala Allahu ainahu minan nar. Siapa orang yang sering biasa memandang sesuatu yang haram, menikmatin film, naudzubillah min dzalik, sesuatu yang haram, foto-foto yang haram, artinya tapi dengan syahwat, memandangnya dengan syahwat, suka memandang daripada aurat-aurat ini, makanya Allah akan isi matanya nanti di hari kiamat dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibiasakan kita menghindarkan diri kita, jangan biasakan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua artinya mendekati. Jadi dari mandang, dari nonton, pengen nyoba. Kan seperti itu. Dari lihat pengen nyoba. Jadi jadikanlah media-media sosial kita atau TV-TV yang ada buat menambahkan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nambahkan, tontonlah, cari tontonan-tontonan yang bisa menuntun kita. Seperti itu kan? Jadi carilah tontonan-tontonan kita yang bisa menjadikan tuntunan buat kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita terjadi dalam suatu perzinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis yang lain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, hadis Nabi mengatakan man zana bimra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi. Siapa orang yang berzina dengan seorang perempuan dalam keadaan memang perzinahan, maka Allah Subhanahu wa taala fatahallahu ala qabrihi, Allah akan bukakan di dalam kuburannya thamaniyata abwabi minan nar. Semua pintu neraka yang 8 dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min tilkal abwab, maka akan keluar dari pintu-pintu api neraka tersebut aqaribu wa hayyatun ila yaumil qiyamah, kala jengking dan ular-ular yang akan menggigit dia sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga jangan salah nih. Kadang-kadang ya sudah nggak apa-apa, nikmatin masa muda dulu nih. Nikmatin masa muda, nanti saja taubat kepada Allah, nanti juga Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Ini yang salah. Ini pemikiran yang salah. Makanya Ibn Ammar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kam min syabin, berapa banyak anak-anak muda ini ketika kita mintain udah jangan nonton yang macam-macam, ayo kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa nih jawab anak-anak muda seperti ini zaman sekarang nih? Oh, nanti saja, akhara taubatahu dan ba'dal ghad. Oh, nanti saja ya Syekh, besok-besok saja taubat. Ini kan masih muda, umur masih panjang. Nikmatin dulu dalam naudzubillah min hal-hal yang tidak bagus, dia pengen nikmatin. Maka faja'ahu malakul maut, tanpa dia sadar datang malaikat maut. Sebab malaikat maut enggak lihat muda, enggak lihat tua. Ya, malaikat maut enggak lihat muda, enggak lihat tua. Faja'ahu malakul maut, maka datang malaikat maut menyebut wahwa fil ghaflah, dia dalam keadaan zina, naudzubillah min dzalik. Ya, dia dalam keadaan lalai, dia dalam keadaan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasara fi jafil qabr, apa yang terjadi di kuburannya? Adzabul qabri, seperti tadi. Azab kubur, pintu-pintu neraka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perempuan bikinlah mahal dirinya. Jangan sampai idza amma toba, jangan sampai kalau sudah umum dianggap baik. Maaf nih zaman sekarang kan cepika-cepiki umum. Zina artinya itu mendekati perzinahan, enggak boleh. Artinya dalam hadis Nabi SAW mengatakan bersentuhan dengan bukan yang mahram itu besi panas ditusukkan ke dalam kepala kita lebih baik daripada bersentuhan sama orang yang bukan mahramnya. Oh, Masya Allah ya. Ngilu kan ya, kadang-kadang memang udah jelas hukumannya seperti apa, tapi masih pada bader aja.
Mudah-mudahan ya apa namanya? Tadi idza amma toba, kalau sudah umum dianggap baik, padahal tidak baik. Iya, kayak Umum lumrah. nih, orang ya. seperti itu umum. Lumrah. Tapi dianggap baik, padahal itu sangat-sangat tidak baik. Wah ini sebenarnya 7 jam live juga nggak apa-apa nih, sebab masalahnya Masalah panjang ini. ya maksudnya. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih Bib, Ali bacain dulu mohon izin. Ini dari Rudi Darmawan _. Kenapa di zaman ini zina, nih pas banget ya. Kenapa di zaman ini zina dianggap hal yang lumrah? Bagaimana tanggapan tentang fenomena ini? Bahkan mohon maaf Rem, lu masih virgin lu? Nggak oke lu. Ada yang gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Artinya seperti tadi yang saya katakan, idza amma tauba, kalau sudah umum dianggap baik. Kok zaman sekarang gampang? Kita yang bikin gampang sebenarnya. Sebenarnya salah satunya di antaranya orang yang mudawamatul wudu. Biasanya orang yang membiasakan wudu. Ketika kita dulu mondok misalnya, kita membiasakan wudu nih. Kita duduk di bis aja kayak takut kesenggol sama orang, takut apa, sayang Batal sama wudu wudunya. Jadi bagaimana tata caranya? Kita hindari, jangan sebenarnya jangan kita katakan kok apa tadi pertanyaannya? Zina gampang. Rumlah. Bukan rumlah, artinya kita yang bikin itu gampang. Kita yang bikin itu senang. Ketika kita bikin senang, jadi kayak contoh begini, pengajian misalnya. Pengajian dekat rumah, karena niatnya memang gak mau hadir, kayaknya jauh banget tuh pengajian, jauh, padahal dekat rumah. Iya. Tapi kira sesuatu misalnya, suatu perzinahan jauh nih, jauh, dikejar gak? Udah. Nah karena niatnya memang jadi bikin dekat seperti itu. Jadi kita yang bikin gampang sebenarnya. Artinya memang syurga itu dihiasi dengan sesuatu yang berat. Sholat misalnya sesuatu yang berat, padahal masuk syurga. Seperti kayaknya banyak godanya. Tapi kalau sesuatu yang masuk neraka dihiasi dengan sesuatu yang enak. Syahwat, jadi kayaknya gimana, langsung kayaknya niat banget ingin melakukan suatu perbuatan dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hadis Nabi mengatakan siapa orang yang berbuat dosa wa huwa yadhak. Na'udzubillah min dzalik, berbuat zina sambil ketawa-ketawa dia berbuat dosa. Dakhalan nar wa huwa yabki. Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merintih-rintih dan teriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia berbuat dosa dalam keadaan senang, dosa senang, berbuat dosa senang. Orang tuh dosa jangan dipiara, kurus. Kambing piara gemuk, kebo piara gemuk, dosa dipiara. Iya, dosa dipiara bikin masalah buat kita. Jadi sesuatu hal yang bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita putus asa sudah atau ini memang sudah rumlah, takdir saya berbuat zina, salah orang seperti itu. Khair wa syar, kita diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan otak tersebut dengan jalan yang baik, akal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuh ya udah jelas banget tuh ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib itu benar-benar langsung mengena di hati kita dan bisa langsung kita amalin dengan mudah ya. Amin ya rabbal alamin.